Kisah sahabat Nabi Thalqah bin Ubaidillah. Thalqah memeluk Islam. Thalqah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Thalqah lahir di Mekah 28 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ayahnya bernama Ubaidillah bin Utsman, sedangkan ibunya bernama As-Sabbah binti Abdillah. Ibunya ini akhirnya masuk Islam, meskipun ketika awal-awal Thalqah memeluk Islam, ia sangat membencinya. Thalqah memiliki beberapa istri antara lain Su'dah binti Auf, Ummu Kulsum binti Abu Bakar, dan Hamnah binti Jahish. Ia juga memiliki putra dan putri jumlahnya 14 orang, di mana anak laki-lakinya diberi nama dengan nama-nama nabi seperti Muhammad, Imran, Ismail, Isa, Musa, dan lain-lain. Thalqah juga dikenal dengan sebutan Abu Muhammad. Hal itu karena anak pertamanya bernama Muhammad. Ayah Thalqah meninggal pada masa jahiliyah. Sejak usia 15 tahun, Thalqah mulai ikut kafilah-kafilah dagang. 1 tahun setelah ia mulai berdagang, pada usia 16 tahun, Thalqah ikut kafilah dagangnya pergi ke negeri Syam. Sesampainya di wilayah Busra, sebuah kota di wilayah Syam, ada seorang pendeta Nasrani sedang berdiri di dekat sebuah pintu. Ia mencari tahu kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Mekah. Setiap kafilah dagang masuk, pendeta itu berdiri dan mengatakan, "Wahai para pedagang, siapa di antara kalian yang berasal dari tanah haram Mekah?" Thalqah yang mendengar hal itu mendekati sang pendeta dan menjawab, "Saya berasal dari Mekah." "Sudahkah muncul di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?" "Ahmad yang mana?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini akan muncul seorang nabi terakhir. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur dan memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda." Thalqah menangkap informasi dari sang pendeta itu dengan jeli. Ucapan sang pendeta tadi sangat membekas di benak Thalqah. Ia pun pulang ke Mekah mendahului kafilah dagangnya untuk mencari tahu tentang nabi yang baru muncul itu. Sesampainya di Mekah, Thalqah bertanya kepada keluarganya tentang kebenaran adanya nama Ahmad yang telah menjadi nabi. Ternyata memang benar informasi yang disampaikan oleh sang pendeta. "Apakah ada peristiwa penting yang terjadi di Mekah sepeninggalku?" "Ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah nabi." "Apakah dia punya nama lain selain Muhammad?" "Dia juga dikenal dengan nama Ahmad." "Apakah sudah ada yang mengunjungi dan mempercayai Muhammad?" "Sudah ada. Dia adalah Abu Bakar. Dia juga telah beriman atas risalah Muhammad." Abu Bakar adalah seorang yang lapang dada, lembut dan penyayang. Ia merupakan pedagang yang berbudi teguh. Abu Bakar sebelum masuk Islam mempunyai majelis yang membahas nasabnya orang-orang Arab. Banyak orang yang menyukai majelisnya karena ia ahli sejarah Quraisy dan mengetahui silsilah keturunan suku itu. Thalqah merupakan sepupu dari Abu Bakar. Mereka berteman baik. Thalqah pun kemudian pergi mendatangi Abu Bakar. "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Benar." Kemudian Abu Bakar menceritakan kisah Muhammad SAW sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar juga mengajak Thalqah untuk masuk Islam. Setelah mendengar Abu Bakar bercerita, Thalqah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan seorang pendeta itu. Abu Bakar tercengang lalu berkata, "Mari kita temui Muhammad dan ceritakan kepadanya tentang peristiwa yang kau alami dengan pendeta itu. Dengarkan pula apa yang Muhammad katakan tentang agama yang dibawanya." Lalu pergilah Thalqah bersama Abu Bakar untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam kepada Thalqah. Beliau juga menceritakan tentang kebaikan dunia dan akhirat serta membacakan beberapa ayat Al-Quran. Thalqah merasakan dadanya begitu lapang. Kemudian Thalqah menceritakan tentang sang pendeta di Busra kala itu. Setelah mendengar cerita dari Thalqah, raut wajah Rasulullah SAW terlihat gembira.
Kemudian tanpa ragu Thalhah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Thalhah termasuk golongan pertama yang memeluk agama Islam. Peristiwa Thalhah masuk Islam sungguh hal yang mengejutkan bagi keluarganya. Sosok pemuda Quraisy yang diharapkan ibunya kelak menjadi pemimpin kaumnya itu telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Thalhah dibenci dan dimusuhi oleh kaum Quraisy. Tidak hanya itu, ia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dicaci, bahkan disiksa. Namun Thalhah berpendirian kokoh dan teguh untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, sekelompok pemuda menggiring Thalhah dengan tangan diikat pada lehernya. Orang-orang tersebut menyiksa Thalhah. Bersama Abu Bakar, Thalhah juga ditangkap oleh Naufal bin Khuwailid, sosok kafir Quraisy yang memiliki julukan Singa Quraisy. Naufal mengikat Thalhah dan Abu Bakar menjadi satu, lalu mendorong keduanya kepada algojo kafir. Mereka disiksa sehingga banyak luka di tubuhnya. Sejak peristiwa itu, Thalhah dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain, yaitu sepasang sahabat yang sangat dekat. Bakti dan perjuangan Thalhah dalam menegakkan Islam dan membela kaum muslim sangatlah besar, sehingga banyak gelar dan sebutan serta keistimewaan yang didapatnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa Thalhah adalah salah satu orang yang akan mati syahid. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas berada di atas gunung Hira. Lalu gunung itu bergetar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah, di atasmu hanya ada seorang nabi, atau syidik, atau syahid." Setelah secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita gembira yang menyatakan bahwa dirinya akan wafat sebagai syahid, maka Thalhah terus mencari syahadah, yaitu mati syahid di tempat-tempat yang mungkin didapatkannya. Thalhah ikut dalam seluruh peperangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pada perang Badar. Thalhah tidak ikut dalam perang tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk memata-matai kekuatan kaum musyrik ke arah negeri Syam. Meskipun demikian, Rasulullah mengatakan bahwa Thalhah tetap mendapat pahala yang sama dengan mereka yang berperang. Ia dianggap hadir dalam perang tersebut. Kelebihan Thalhah lainnya ialah ia merupakan salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai anggota Majelis Syura menjelang wafatnya. Ketika Umar melaksanakan salat subuh, ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang beragama Majusi. Waktu itu Umar segera dibawa ke rumahnya dan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Setelah dibawakan minuman kepadanya, lalu ia meminumnya, tetapi minuman tersebut keluar kembali dari perutnya yang ditikam. Orang-orang yakin bahwa Umar tidak tertolong lagi. Kemudian orang-orang masuk dan menjenguknya. Hafsah binti Umar pun juga datang. Ia duduk di sisinya menangis beberapa saat. Tak berapa lama datang rombongan laki-laki meminta izin untuk menjenguk Umar. Orang-orang berkata, "Berilah wasiat, wahai Amirul Mukminin, pilihlah penggantimu. Saya tidak mendapati ada orang yang lebih berhak untuk memegang urusan ini, yaitu menjadi khalifah selain dari 6 orang yang Rasulullah SAW rela atas mereka ketika wafatnya." Umar menyebutkan nama mereka yaitu Ali, Utsman, Thalhah, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Yang menjadi saksi adalah Abdullah bin Umar dan ia tidak berhak dipilih. Abdullah bin Umar tidak boleh dipilih karena anak dari Umar bin Khattab. Demikianlah kisah Thalhah bin Ubaidillah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, kita hendaknya berpikir jeli dan terbuka ketika mendapat informasi tentang kebenaran. Seperti kisah Thalhah menangkap informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Kedua, hendaknya bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela agama Allah seperti halnya semangat para sahabat dalam menegakkan agama Islam. Ketiga, begitu mulianya sahabat Nabi
Salah satunya Thalhah bin Ubaidillah. Bahkan Umar mempercayainya menjadi salah satu di antara 6 orang yang berhak memusyawarahkan tentang khalifah penggantinya. Wallahu a'lam bishawab.